akhirnya kita punya inisiatif untuk memindahkan makom guru besar ini bukan karena apa-apa, tujuannya untuk menempatkan tempat yang layak. Saya yakin teman-teman semuanya juga ketika nanti teman-teman ini nanti suatu saat nanti bisa berhasil, sukses. Ketika punya orang tua di kampung yang mungkin kehidupannya nggak layak, pasti akan diboyong di tempat yang lebih bagus. Itu yakin. Karena ini bentuk seorang anak yang taat terhadap orang tua. Seorang anak yang taat terhadap orang tua ya seperti itu. Jadi makanya kita punya inisiatif untuk memindahkan makom di sana supaya anak-anak yang dididik, yang dilahirkan oleh Mas Totong, yang mengikuti perguruan ini ketika mau berdoa akan lebih leluasa, luas tempatnya, ya. Tempat yang kita siapkan untuk makom mungkin seputaran sekitar yang nanti luasnya mungkin ada sekitar 3.000 meter ya, luas 3.000 meter, tapi joglonya nanti dibangun secukupnya, tapi halaman dan sebagainya ada sekitar 3.000 meter. Di sebelahnya Padepokan, sehingga kalau nanti teman-teman itu mau ziarah ke sana, begitu masuk di dalam Padepokan, parkir di sana, ke ziarah di sana, berapa orang insya Allah akan nampung. Jangankan ratusan, 1.000 orang pun insya Allah akan nampung di sana. Parkirnya aman, masuk di dalam. Setelah itu kita mau ziarah, kita mau berdoa, wis gak usah mikir montore kok enek sing rusak dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Inilah bentuk kepedulian kita. Kenapa makom itu dipindah? Harapan kita yaitu tadi kembali. Mas Totong itu punya anggota banyak, tapi kalau makomnya tempatnya itu tidak layak, kita nanti justru kita akan berdosa. Kita tidak bisa mendem jeru mikul dhuwur terhadap orang tua kita. Makanya kita boyong ke sana. Harapannya nanti yaitu tadi saudara-saudara kita yang mau ziarah dan sebagainya bisa jalankan dengan baik. Satu contoh sekarang ada salah satu saudara kita dari Gresik ada 20 orang ini sudah berjalan dari tadi malam itu sudah berjalan mau ke Madiun jalan kaki. Nah Pak Tilas katanya mau ziarah ke makom, diniati jalan kaki ke makom guru besar. Setelah itu nanti mau ke rumah, tapi saya sudah ngomong saya di sini. Nanti setelah itu dia baru ke Padepokan. Jadi bentuk kecintaan anggota terhadap guru sangat luar biasa. Nah, itu cuman seperti itu menurut kita itu nggak layak. Makanya kita tetap kalau mungkin di sana ada yang nggak cocok dengan pemindahan makom dan sebagainya, kita punya alasan salah satunya seperti itu. Nah kita pindah di Padepokan dan mudah-mudahan nanti 2021 ini pandemik sudah selesai, kita nanti akan kita laksanakan karena pembangunan sudah 70% sudah mendekati 70% sudah selesai ya. Nanti setelah pandemi selesai langsung makom itu akan kita boyong. Semua persyaratan yang harus kita cukupi semuanya sudah selesai. Izin keluarga, waris, izin pemerintah daerah, kota maupun kabupaten sudah kita lakukan ya. Mohon doa restunya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terus yang selanjutnya teman-teman semuanya kaitannya dengan cabang Trenggalek dengan kepemimpinan Mas Arif semuanya tahu ya, semuanya paham. Tadi sudah disampaikan Mas Sulam bagaimana Mas Arif di dalam memimpin wilayah Trenggalek ini bisa diterima oleh semua anggota. Dan memang Mas Arif ini termasuk istilahnya boleh dikatakan seorang tokoh yang ada di Trenggalek dari IKS yang mampu dan bisa bergabung dengan semua elemen masyarakat, mulai dari jajaran masyarakat bawah sampai di tingkat pimpinan yang ada di Trenggalek. Ini bukan saya menyanjung beliaunya, tidak. Ketika ada Kapolres yang pindah dari Trenggalek, nggak ada yang nggak kenal namanya Mas Arif. Ya, semuanya kenal. Mulai dari Pak Made dulu ada kedekatan, katanya satu tim main bulu tangkis ya itu, pemain bulu tangkis. Ada kedekatan. Makanya ini dengan adanya kedekatan itu akhirnya akan lebih mudah bersinergi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Trenggalek. Makanya kemarin waktu ada pergantian pengurus Muscap, kemarin sudah disampaikan ke saya sama seperti yang disampaikan Mas Sulam tadi, termasuk para senior-senior yang menyampaikan ke saya juga seperti itu. Beliaunya mau selesai satu periode aja mau diserahkan ke yang lain. Memang saya juga banyak pertimbangan. Akhirnya dengan banyaknya masukan yang saya berikan dan teman-teman yang ada di bawah untuk tetap Mas Arif diangkat sebagai ketua tetap dijalankan, akhirnya ya mau nggak mau amanah ini harus dijalankan. Alhamdulillah sekarang juga KS yang ada di Trenggalek bisa berjalan dengan baik. Tadi saya tanya
sudah mulai memiliki 2 lokasi tanah yang mau dibangun sekretariat. Nanti salah satunya lah, kenapa harus beli tanah sampai 2 tempat, tempatnya yang satu kurang layak dan lain sebagainya, dan itu mau dijual untuk bangun. Kapan mau dibangun? Insya Allah tahun depan sudah mulai pembangunan sekretariat cabang Trenggalek. Nah ini mudah-mudahan teman-teman yang ada di bawah berikan support dukungannya agar tujuan untuk membangun sekretariat ini segera terwujud. Ya, percayakan kepada pengurus yang ada supaya semuanya bisa terwujud. Nggak usah punya pikiran suudon nanti begini dan sebagainya ketika kita membantu begini dan sebagainya, nggak usah. Yang penting daripada kita suudon lebih baik kita bertanya, Mas gimana keuangannya dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Sehingga itu nanti akan benar-benar bisa terwujud. Mudah-mudahan 1 tahun atau 2 tahun nanti saya datang di Trenggalek, sekretariat itu sudah berdiri ya. Amin. Sudah berdiri nanti. Jadi kita harapannya orang tua akan seperti itu. Kita pun sebagai orang tua tidak hanya ngomong, nanti suatu saat kalau memang nek kurang tapi nek jeneng anak nek wis cukup ya aja njaluk wong tuwek, tapi nek kurang ya wong tuwek mesti menehi ya gitu ya. Nek cukup lho, nek anake kira-kira cukup ya aja njaluk wong tuwek. Nah, tapi nek tanah kurang ya gak apa-apa njaluk ya. Ya mudah-mudahan cukup ya. Jadi dipaiti ya. Nek dipamiti mesti dipaiti, tapi nek ora dipamiti ya ngerti-ngerti wis dadi ya gitu. Dan mudah-mudahan nanti segera terwujud untuk sekretariat yang ada di Trenggalek. Yakin nanti pada saat resmian sekretariat atau mungkin petan batu pertama ya, salah satunya nanti kami kalau memang diundang dari Trenggalek kami juga akan hadir biar nanti sekaligus memberikan support kepada saudara-saudara kami yang ada di wilayah Trenggalek ini. Mudah-mudahan IKSI Trenggalek semakin bisa berkembang dengan pesat. Trenggalek ini termasuk luar biasa ini, di barisan wilayah pinggiran Trenggalek ini perkembangannya sangat bagus sekali dan ini harus dipertahankan. Tadi sudah disampaikan ada tempat-tempat tertentu yang di situ merupakan hanya ada IKS saja. IKS yang menguasai di satu kecamatan ada 4 desa yang menguasai masyarakat dan pemudanya semuanya anggota IKS. Ini perlu dipertahankan. Termasuk yang ada di sini tadi sudah saya sampaikan. Masuk di pantai Konang. Pantai Konang ya ini. Ya. Masuk di pantai Konang. Kalau saya melihat gapuro yang ada di situ nggak layak. Nah, mohon maaf ini teman-teman yang ada di sini, nanti setelah saya ngomong ini besok dan dibangun gapurone sing luwih apik. Karena ini kan tempat rekreasi. Ya, kita basis masa di sini. Kalau kita punya bangunannya elek, ngisi-sini. Ya toh, ngisi-sini. Loh, itu dibangun bangunannya yang bagus, yang besar, taruh di sini kumpung. Kita menguasai wilayah ini ya, kita menguasai wilayah ini ya, katakan parkiran dan orang yang jualan banyak orang-orang kita. Kenapa ini tidak kita manfaatkan? Ini kita manfaatkan, kita pamerkan, sehingga setelah kita pamerkan ada tamu dari luar yang mau datang di sini, ternyata di sini juga ada IKS. Berarti di sini basisnya anak-anak IKS. Sebelum yang lainnya terpasang, kita harus bisa bangun yang lebih bagus yang ada di situ. Apa duruni? Ini nek aturan bensin iki ya, nanti saya minta pokoknya Pak, jenengan termasuk salah tokoh yang ada di sini, monggo. Pokoknya ini nanti harus dibuka untuk yang lebih bagus. Ya, tadi yang pakai foto tadi. Aku jane dijak foto mandek nek kono. Gapuro koyo ngene njak ketua. Rasane iki piye ngono lho. Aku ngingete tak lirik tok ngono tapi ngadep tukang foto. Nah, channelipun badhe ndamel wonten jembatan mriku. Wes monggo pokoknya nanti dibikin yang bagus. Pokoknya pintu masuk yang masuk ke pokoknya masuk ke tempat rekreasi ini nanti kita bikin yang bagus, yang megah. Bukan kita mengkultuskan itu, tapi itu merupakan simbol daripada organisasi kita. Nanti dari manapun orang itu datang, ya, dari manapun orang itu datang. Kalau ketua cabang mau ngomong seperti itu gak wani, mergane kok nek kon nambeli gak iso, tapi nek ketua umum iso, mesti dijalukne ning gone cabang. Nek ketua cabang gak wani ngomong ngono kok dijaluki kok ya bingung. Tapi saya yakin ini insyaallah ketika teman-teman yang ada di sini kompak, nggak akan berat untuk bangun itu. Siap toh? Insya Allah siap ya. Monggo nanti dibangun Pak. Itu dibangun yang sedikit megah terkait dengan masalah gapuro ini. Ini bukan, kita sekali lagi bukan untuk mengkultuskan, tapi ini salah satu membantu promosinya perguruan di wilayah Trenggalek, khususnya di wilayah ini. Bahkan ini nanti bisa ngembetnya ke wilayah-wilayah yang lain ya. Saya minta
kepada teman-teman yang ada di sini untuk tetap semangat. Mumpung ini kita sudah bisa menguasai wilayah ini, pertahankan. Jangan sampai istilahnya kita kebobolan. Ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini dan segera tunjukkan bahwa memang di sini merupakan basis daripada perguruan KSP Kerasakti yang sama-sama kita cinta ini ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi kalau mungkin ada pertanyaan, usulan dari teman-teman yang hadir di sini, mungkin dari teman Satgas, silakan. Ini luar biasa ini Trenggalek ini untuk Satgasnya masing-masing ranting ada ini ya, masing-masing ranting punya Satgas sendiri-sendiri. Iya. Kalau saya ngelihat ranting Panggul, terus ranting yang dari wilayah yang lain Satgasnya cabang sendiri juga punya Satgas. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan terus KS berkembang untuk di wilayah Trenggalek ya. Mas Karman, Satgasnya Padepokan piro? Ini selaku